Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan. Jadi di sini untuk pertemuan pertama dari mata kuliah Data Mining dan Kecerdasan Bisnis adalah di sini saya menjelaskan mengenai kontrak perkuliahannya. Jadi yang pertama adalah mata kuliah ini adalah termasuk mata kuliah KBK. Jadi untuk nilai UASnya diganti ya dengan pembuatan makalah dan dipresentasikan dimulai pada pertemuan 11. Jadi tidak ada ujian UASnya, tapi diganti dengan presentasi dan pembuatan makalah. Berikutnya adalah dosen nanti di pertemuan pertama sudah mulai menentukan nih kelompok presentasi di pertemuan pertamanya. Jadi nanti di pertemuan pertama dosen yang mengajarkan, jadi sudah mulai menentukan kelompoknya. Nah, kelompoknya di sini adalah terdiri dari 4 orang ya, maksimal 4 orang ya. Kemudian tugasnya apa? Tugasnya adalah melakukan analisa, membuat laporan ya, hasil analisa pada sebuah jurnal data mining. Kemudian hasil laporannya dibuat dalam bentuk makalah dan dipresentasikan secara berkelompok. Kemudian isi makalahnya apa sih? Di sini ada isi makalahnya, jadi terdiri dari judul ya, judul, kemudian ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Jadi terdiri dari 4 bab. Di mana bab 1 adalah pendahuluan ya, isinya apa sih? Di sini adalah mengenai latar belakang, penelitian terkait, kemudian bab 2 adalah metode penelitiannya, kemudian berhubungan dengan tahap penelitian, pengujian, dan pengambilan data, bab 3 hasil dan pembahasan, bab 4 penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Jadi kita menganalisa ya berhubungan dengan jurnal dari data mining. Kemudian ketentuan dari isi makalah tadi sudah dibahas di atas. Jadi pendahuluannya berisi latar belakang, penjelasan mengenai penelitian, penjelasan mengenai penelitian terkaitnya ya sesuai dengan jurnalnya yang kita gunakan. Kemudian metode penelitian, menjelaskan penelitian termasuk cara menyampaikan, cara menyiapkan tahapan penelitian, bisa berbentuk algoritma. Kemudian cara pengujian datanya dan pengambilan datanya seperti apa. Hasil dan pembahasan, ya pada bagian ini diberikan hasil penelitian yang dilakukan, yang dibahas itu berhubungan dengan apa ya di jurnal tersebut. Terakhir adalah kesimpulan, menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian di jurnal tersebut. Nah, kita masuk ke pertemuan ke-1 ya, atau pertemuan pertama mengenai dari latar belakang data mining ya. Pertama adalah mengapa melakukan data mining. Apa itu data mining? Kemudian pahami kecerdasan buatan dalam organisasi modern, pahami struktur, komponen, dan proses kecerdasan buatan. Nah, mengapa data mining? Mengapa data mining? Di sini adalah ada masalah ya berhubungan dengan ledakan data. Maksudnya gimana sih? Jadi alat pengumpulan data yang otomatis ya. Kalau sekarang kan semuanya adalah serba menggunakan aplikasi atau serba menggunakan program ya. Jadi datanya adalah secara otomatis ya. Kemudian adanya dan teknologi basis data ya yang matang menghasilkan data dalam jumlah besar yang disimpan dalam basis data ya, dalam gudang data dan repositori informasi lainnya. Jadi tersimpan nih datanya ya. Kemudian tenggelam data tetapi kelaparan karena pengetahuan. Kenapa? Data-data yang tadi tersimpan ya, tapi nggak bisa digunakan ya. Nah itu fungsi dari mengapa data mining ada. Nah, masuk ke pengertiannya. Data mining adalah studi yang mengumpulkan, membersihkan, mengolah, menganalisis, dan memperoleh manfaat dari data. Jadi maksudnya data mining itu berhubungan dengan datanya ya. Variasi yang luas dalam hal domain masalah, aplikasi, formulasi, dan representasi data yang ditemukan dalam aplikasi nyata. Jadi itu adalah disebut dengan data mining. Karena itu adalah data mining adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek pengolahan data. Nah, di zaman modern ini ya,
hampir semua sekarang sistem adalah otomatis sehingga menghasilkan beberapa bentuk data ya, bisa bertujuan untuk diagnosa ya atau diagnostik ya atau berupa analisis. Nah, ini telah menghasilkan banjir data ya, jadi datanya terlalu banyak menyebabkan adalah data itu menjadi banjir ya. Yang telah terjadi mencapai urutan ya petabyte atau exabyte. Ini ya data-data yang dikumpulkan sampai jumlahnya sebesar ini. Nah, contohnya apa sih? Ya, berhubungan dengan jenis datanya. Yang pertama adalah World Wide Web ya. Kenapa? Karena sekarang basisnya adalah menggunakan website ya. Jadi jumlah dokumen di web yang diindeks sekarang dalam urutan miliar ya dan web yang tak terlihat jauh lebih besar. Pengguna mengakses dokumen tersebut, membuat log akses, ya, web di server, dan profil pelaku pelanggan di situs komersial. Ini contohnya ya, misalnya di internet itu kita bisa melihat dari profil pelanggan ya di situs web tersebut. Kemudian apalagi adanya interaksi keuangan ya, transaksi paling umum dalam kehidupan sehari-hari seperti apa nih menggunakan kartu ATM, kartu kredit otomatis ya, dapat membuat data secara otomatis ya. Contohnya sekarang ya, kita kalau mau transfer ya apalagi sekarang sudah menggunakan transaksi keuangan itu menggunakan mobile banking ya, sebelumnya menggunakan kartu ATM. Jadi eee data kita ya, data bank kita dipakai untuk melakukan transaksi atau bisa melakukan untuk pengajuan kredit. Nah, transaksi semacam itu dapat ditambang ya untuk banyak wawasan bermanfaat ya. Jadi data-data itu kita bisa olah ya, atau kita tambang ya berhubungan dengan apa sih seperti penipuan atau aktivitas tidak biasa lainnya nih. Ternyata bisa jadi penipuan ya atau data-data yang tadi itu yang kita punya ya bisa jadi bentuknya bisa buat buat penipuan atau aktivitas data yang lainnya. Berikutnya adalah interaksi pengguna. Banyak bentuk interaksi pengguna menghasilkan volume data yang besar. Misalnya penggunaan telepon ya, biasanya membuat catatan di telekomunikasi perusahaan dengan perincian tentang durasi dan tujuan panggilan. Ini berhubungan dengan interaksi pengguna. Banyak telepon perusahaan secara rutin menganalisis data tersebut ya untuk menentukan pola perilaku yang relevan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang kapasitas jaringan, ya promosi, harga atau penargetan pelanggan ya dari data di interaksi pengguna. Ini contohnya kayak sekarang penggunaan WiFi ya untuk pembelajaran, untuk pekerjaan di rumah ini termasuk adalah interaksi pengguna ya. Jadi data-data yang udah ada nih misalnya kita punya, nomor telepon di rumah ya atau Telkom, nanti ditawarin di promosi ya, promosi misalnya menggunakan IndiHome ya. Kemudian untuk berhubungan dengan kapasitas jaringan ya, misalnya, ada promosi ya, misalnya nanti kalau mau daftar IndiHome, ada berapa Mbps nih nanti yang bakal dikeluarin ya, karena mempengaruhi kecepatan. Atau bisa untuk penargetan pelanggan. Biasanya kalau di perusahaan tuh ada targetnya nih, ya misalnya tadi si IndoHome, menargetkan nih nanti pelanggannya yang menggunakan WiFi, misalnya targetnya sebulan ini misalnya ada 100. Nah, ini termasuk ada interaksi pengguna. Kemudian teknologi sensor dan Internet of Things ya. Jadi tren baru adalah perkembangan sensor yang dapat dikenakan biaya rendah ya. Smartphone dan perangkat pintar lain dapat berkomunikasi satu sama lainnya ya. Contohnya adalah ini penggunaan teknologi sensor dan Internet of Things. Jadi apa? Kayak penggunaan handphone ya, smartphone sekarang apa aja bisa dilakukan menggunakan internet. Contohnya misalnya eh kalau berhubungan dengan pendidikan ya tadi misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran ya, berhubungan jadi kalau misalnya mau mau mengakses ya nggak perlu ke misalnya nggak perlu ke kampus nih, misalnya mau belajar secara online ya, materinya gimana? Tinggal buka aja di web. Nah ini adalah contoh penggunaan dari teknologi sensor dan Internet of Things. Nah, banjir data tadi ya, kalau kita sebut dengan data yang namanya banjir data adalah akibat langsung dari kemajuan teknologi dan komputerisasi. Setiap aspek kehidupan modern, tantangan besar ya, telah dibuat nih dalam beberapa tahun terakhir karena meningkatnya volume data. Kenapa tadi? Karena sifatnya adalah otomatisasi ya, semua adanya penggunaan yang secara otomatis bisa tadi membuka aplikasi ya, mendownload aplikasi, membuka website. Nah, di sini ada alur kerjanya nih berhubungan dengan aplikasi penambangan data. Data mining atau disebutnya dengan penambangan data ya, data mining. Mining itu adalah penambangan.
Jadi biasanya berisi berhubungan dengan apa nih? Fasenya adalah pengumpulan data, ya, ekstraksi fitur dan pembersihan data. Data yang tadi berhubungan data pelanggan misalnya, kita bersihin nih datanya apa yang nggak perlu dipakai. Kemudian pemrosesan analitik dan algoritma. Jadi nanti ada algoritmanya ya, berhubungan dengan penambangan data tersebut atau data mining. Nah, di sini data mining berhubungan dengan apa nih? Ekstraksi pengetahuan yang menarik. Jadi nanti ada berupa aturan, ada keteraturan, ada pola, ya, ada kendala dari data ya dalam basis data besar tersebut. Kemudian menganalisis sejumlah besar data yang disimpan di komputer. Kemudian ada namanya knowledge discovery in database atau sifatnya KDD. Jadi data-data itu bisa kita ambil juga nih, namanya disebut KDD. Jadi data-data berhubungan dengan yang sudah diteliti ya, disebutnya adalah KDD. Ekstraksi pengetahuan ya, data arkeolog ya, kemudian pengambilan informasi dan berhubungan dengan intelijen bisnis. Nah, ini disebut data rich but poor information. Maksudnya adalah data itu kaya ya, tapi informasinya sangat rendah ya. Misalnya di sini ada database ya, database are too big ya. Tapi data mining can help me discovery knowledge. Jadi berhubungan dengan data mining ini kita bisa nih membantu ya dalam hal penemuan ya, penemuan pengetahuan dari mana? Dari data ini ya, dari database berhubungan dengan pengolahan datanya. Nah, ini perkembangan dari teknologi database. Tadi ya kalau kita sebut dengan data mining, dia berhubungan dengan datanya ya. Jadi data tadi berhubungan dengan basis data, berarti berhubungan dengan database. Ini perkembangannya. Pertama di tahun 1960 pengumpulan data, ada pembuatan basis data, ada jaringan DBMS, ya model data relasional, kemudian implementasi dari DBMS relasionalnya. 1970 pengumpulan data, pembuatan basis data, ya jaringan DBMS, model data relasional, kemudian implementasinya, ya hampir sama ya tahun 1960 sama 1970. 1980 berkembang lagi yang namanya DBR, DBMS, ya model data lanjutan, ya ada relasional, ya object oriented, ya DBMS berorientasi pada aplikasi, ya baik spasial, ilmiah dan teknik. Nah, 1990 data mining ya dan pergunungan data, ini nih, data mining, pergudangan data, database, multimedia, dan teknologi web ya. Ini berhubungan dengan teknologi database. Jadi sekarang basisnya adalah web ya, berhubungan dengan database. Nah, di sini ada tekniknya nih berhubungan dengan data mining. Ada estimation ya. Di sini estimation ada metodenya ada linear regression, neural network, ada supervector, masih ada SVM. Kemudian berhubungan dengan prediksi atau forecasting ya. Di sini prediksi atau peramalan, ada linear regression, ada neural network, ada supervector machine. Kemudian ada classification, ada Naive Bayes, K-near stackboard, menggunakan C4.5, ID3, CART, ya, linear analysis, kemudian ada clustering, ada K-means, ya, ada K-medoid, ya, self-organization map, SOM, fuzzy, kemudian ada association, ada FP-GROW, ada a priori, ada confession of correlation, ada chi-square. Teknik data mining yang pertama estimation ya di sini atau disebut estimation ada contohnya menggunakan metode support vector machine. Jadi di sini secara alami didefinisikan untuk klasifikasi biner numerik data. Jadi datanya berupa data angka, kemudian masalah kelas biner dapat digeneralisasi ke kasus multiclass dengan menggunakan varietas trig. Variabel fitur kategorikal juga bisa ditangani dengan mengubah atribut kategori ke data biner dengan binarisasi pendekatan. Jadi maksudnya kata fitur yang berupa kategori ya, variabelnya berupa kategori, kita rubah nih ya menjadi ke data biner. Nah, diasumsikan bahwa label kelas diambil dari ya -1,1. Jadi di sini adalah SVM menggunakan hyperlens ya yang misalkan sebagai batas keputusan antar kedua kelas. Kemudian secara intuitif hyperline margin maksimum adalah bersih memisahkan dua kelas dan wilayah atau margin besar ada di setiap sisi batas tanpa poin data pelatihan di dalamnya.
Kemudian masuk ke prediction atau forecasting, prediksi atau peramalan. Ini contoh metodenya menggunakan neural network ya, neural networks ya. Jadi disebutnya adalah jaringan saraf, adalah model simulasi sistem saraf manusia. Jadi dia modelnya itu mengambil dari sistem saraf manusia. Di sini adalah sistem terdiri dari sel-sel yang disebut dengan neuron. Neuron biologis terhubung dengan satu lain pada titik kontak ya yang disebut dengan sinapsis. Nah, di sini adalah belajar dilakukan dalam kehidupan organisme dengan mengubah kekuatan koneksi antar neuron. Jadi maksudnya kalau neural network itu adalah dia modelnya seperti jaringan sistem saraf manusia atau disebutnya neuron. Nah, di sini contohnya adalah seperti dalam kasus jaringan biologis, ya, not individu dalam jaringan saraf tersebut tadi saraf disebut dengan namanya neuron. Neuron adalah unit. Jadi apa sih Mas dengan neuron? Neuron adalah unit perhitungan yang menerima input dari beberapa neuron lain, membuat perhitungan pada input ini dan memasukkan ke neuron yang lain. Nah, ini contoh penggambaran dari algoritma dari si neural network ya. Ada inputnya sini ya, misalnya X di pangkat 1, kemudian W, kemudian ada output node-nya menggunakan logika ya, menggunakan algoritmanya ya, nanti dihasilkan inputnya adalah berupa Z1 atau input layer-nya tadi X di pangkat 1 ya, kemudian memunculkan layer atau hidden-nya, hasilnya adalah berupa output-nya berupa layer. Kalau di sini disebut adalah perceptron, kalau ini disebut adalah multi layer. Nah, ini contoh ya penggambaran dari single dan multi layer dari neural network. Memprediksi nilai dari suatu variabel kontinu yang diberikan berdasarkan nilai dari variabel yang lain dengan mengasumsikan sebuah model ketergantungan linear atau non-linear. Teknik ini banyak dipelajari dalam statistik ya, bidang jaringan saraf tiruan atau neural network. Contoh aplikasi adalah memprediksi jumlah penjualan produk baru berdasarkan pada belanja promosi atau iklan. Memprediksi kecepatan angin sebagai satu fungsi suhu, kelembapan, tekanan udara. Kemudian time series prediction dari indeks market stock ya atau pasar. Contohnya ya menggunakan neural network. Berikutnya masuk ke klasifikasi ya atau classification. Klasifikasi adalah menentukan sebuah record data baru ke salah satu dari beberapa kategori atau kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Disebutnya adalah supervised learning. Jadi beberapa aplikasi dari klasifikasi di sini contohnya adalah penjualan langsung atau disebutnya direct marketing. Tujuannya adalah mengurangi kos surat menyurat dengan menentukan targeting satu set konsumen yang mempunyai kesamaan dan membeli produk telepon seluler baru. Ya, jadi maksudnya adalah kita melakukan pendekatannya menggunakan direct marketing. Jadi kita langsung targetnya nih ya. Jadi langsung kita bikin yang membeli produk telepon seluler baru ya. Bisa misalnya via email nih ya, kita tawarinnya via email. Pendekatannya adalah gunakan data penjualan atau suatu produk telepon seluler ya. Kemudian kita mengetahui pelanggan yang memutuskan untuk membeli dan memutuskan untuk tidak membeli. Jadi data dari data kita kirim ini data customer ya melalui email ya. Di sini adalah mengetahui apa nih ya pelanggan yang membeli dan tidak membeli. Jadi di sini kita sebut keputusannya adalah buy dan don't buy. Jadi itu disebut adalah untuk membentuk kelas. Namanya disebut adalah kelas atribut. Atributnya di sini adalah berupa keputusan yaitu beli atau tidak. Kemudian himpunan bermacam demografi, misalnya gaya hidup, company interaction, ya sehubungan dengan informasi mengenai pelanggan tertentu, misalnya tipe bisnis, di mana mereka tinggal, berapa banyak mereka membayar. Nah, itu sudah termasuk berhubungan dengan pendekatan dari klasifikasi. Gunakan informasi tersebut sebagai atribut input untuk mempelajari suatu model klasifikasi. Jadi dari data-data tadi kita bisa
mempelajari ya modelnya. Tadi kenapa orang beli handphone ya. Kemudian tadi mengenai berhubungan dengan nanti dia bakalan beli handphone tuh yang harga mana, kan ada harganya misalnya yang paling, bagi paling murah, sedang, dan paling mahal. Nah, itu adalah contoh pendekatan menggunakan klasifikasi. Kemudian bisa berupa apa lagi nih, fraud detection, ya tujuan memprediksi kasus transaksi curang dengan menggunakan kartu kredit. Sekarang banyak ya, jadi kartu kredit kita dihack ya dipakai buat belanja ya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pendekatannya adalah gunakan transaksi kartu kredit dan informasi pemegang kartu kredit sebagai atributnya. Ya, jadi kita mencari atributnya berhubungan dengan transaksi kartu kredit dan informasi pemegang kartu kredit. Misalnya adalah kapan seorang pelanggan membeli, apa yang dibeli, apa selalu membayar tepat waktu. Nah, kalau kartu kredit kan ada jangkau temponya ya. Misalnya dia nanti dibayarnya pada saat belinya tanggal 1 Agustus nih. Misalnya jatuh temponya nanti mau Mau 6 bulan atau mau setahun atau mau bulan depan. Nah, itu disebut adalah berhubungan dengan, atributnya ya. Kemudian beri label transaksi-transaksi sebelumnya sebagai transaksi fraud atau fair ya. Jadi di sini adalah kita bisa menentukan transaksinya itu adalah curang atau, eee, benar ya. Fair itu kan berhubungan dengan fair itu kalau bahasa Indonesia kan adil ya, tapi kan kalau kita berhubungan dengan data ini misalnya adalah dia sesuai atau enggak. Kalau fraud itu berarti, dia transaksinya secara curang. Nah, itu adalah menjadi kelas atributnya, adalah fraud and fair. Kemudian pelajari satu model atau kelas transaksi tersebut, gunakan model itu untuk mendeteksi kecurangan dan dengan mengobservasi transaksi kartu kredit tiap akun. Jadi dari yang tadi ini kita bisa mengobservasi berhubungan transaksi kartu kredit ya dari, berdasarkan akun-akun yang sudah ada. Kemudian customer attrition atau churn ya. Tujuannya adalah memprediksi pelanggan mana yang akan berpindah ke kompetitor kita ya. Jadi berhubungan dengan contohnya bisa, eee, kartu misalnya provider ya. Misalnya berubah dari Telkomsel eee, ke XL misalnya, atau misalnya dari kartu Telkomsel pindah ke Tri misalnya. Nah, itu adalah contoh berhubungan dengan customer attrition ya, yang berpindah ke kompetitor kita. Pendekatannya gimana nih? Gunakan record transaksi dengan pelanggan yang lalu ya, maupun yang sekarang untuk mendapatkan atribut seperti seberapa sering pelanggan menghubungi, di mana dia menghubungi, pada hari apa dia paling sering menghubungi, kemudian status keuangan dan status perkawinannya. Jadi data yang ini ya kita bisa analisa tuh ya, misalnya dia sering nelfonnya kemana, kemudian dia hubunginya di mana. Tapi kalau sekarang kan kalau nelfon pakai handphone nggak pakai roaming ya, kalau dulu kan pakai roaming, cuman sekarang orang lebih suka nelfon itu menggunakan internet atau kuota. Nah, itu juga bisa kita analisa. Kemudian beri label pelanggan sebagai setia atau tidak setia. Nah, nanti yang jadi labelnya adalah setia atau tidak setia. Nah, kemudian temukan satu model untuk berarti nanti kita bisa menentukan modelnya berhubungan dengan loyalty atau kesetiaan terhadap provider tertentu. Nah, itu adalah masuk ke klasifikasi. Kemudian clustering, cluster ya, adalah mempartisi dataset menjadi beberapa subset atau kelompok sedemikian rupa sehingga elemen-elemen dari satu kelompok tertentu memiliki set properti yang di-share bersama dengan tingkat similaritas atau kesamaan yang tinggi dalam satu kelompok dan tingkat similaritas antar kelompok yang rendah, disebut juga dengan unsupervised learning. Nah, di sini adalah jika diberikan sejumlah titik, data yang masing-masing mempunyai sejumlah atribut dengan menggunakan satu ukuran similaritas. Dapat ditemukan klaster, ya, diklasterin atau dikelompokin. Di sini adalah titik data dalam satu klaster mempunyai similaritas yang lebih besar.
Titik data dalam klaster yang berbeda mempunyai similaritas yang kecil. Pasti kalau yang sama pasti hitungannya adalah besar, kalau yang berbeda berarti kesamaannya lebih sedikit atau kecil. Nah, ukuran similaritas yang digunakan di sini adalah Euclidean distance ya, jika atributnya adalah continue. Maksudnya adalah continue dan berkesinambungan. Permasalahan lain adalah berhubungan dengan ukuran tertentu. Ya, nah di sini contohnya adalah aplikasi dari clustering adalah untuk apa nih? Pertama adalah market segmentation. Tujuan adalah membagi pasar ke dalam subset pelanggan yang berbeda, di mana satu subset mungkin dapat dipilih sebagai target pasar yang dicapai dengan satu kombinasi pemasaran yang berbeda. Jadi kita mencari segmentasi pasar nih, ya, berdasarkan, sebagai target pasarnya. Contohnya kayak orang belanja, kenapa orang lebih suka belanja ke pasar, ke minimarket, atau bisa belanja ke supermarket. Nah, itu adalah contoh berhubungan dengan market segmentasi, dikelompokkan. Pendekatannya adalah kumpulkan atribut dari pelanggan yang berbeda berdasarkan pada informasi tempat tinggal dan gaya hidup. Nah, misalnya kalau misalnya tinggalnya di daerah mana, berarti nanti dia gaya hidupnya seperti apa tadi belanjanya lebih banyak ke pasar, apa ke minimarket, apa misalnya tadi ke supermarket. Kemudian tentukan klaster dari pelanggan-pelanggan yang sama. Jadi kita kelompokin nih, mana yang belanjanya lebih suka ke pasar, mana yang lebih suka ke minimarket, mana yang lebih suka ke supermarket. Kemudian hitung kualitas klaster dengan mengobservasi pola daya beli pelanggan pada klaster yang sama versus dari klaster yang berbeda. Dari kita kita lihat nih pola daya belinya, kalau orang ke pasar dia belanjanya beli apa aja sih? Kalau dia belanja ke minimarket banyakan belanjanya apa aja sih? Kalau belanja di supermarket biasanya belinya apa aja? Nah, itu ya contoh pendekatannya berhubungan dengan segmentasi pasar. Berikutnya adalah dokumen clustering. Di sini adalah tujuannya untuk mendapatkan kelompok dokumen yang mempunyai kesamaan berdasarkan pernyataan atau kata-kata penting yang muncul di dokumen tersebut ya. Jadi disebutnya adalah segmentasi ya. Kalau di sini contohnya bisa buat di dokumen tersebut ya. Tadi kesamaan berdasarkan pernyataan atau kata-kata yang penting. Bisa contohnya adalah, tweet tweet nih, tweet di Twitter ya. Misalnya sekarang yang lagi rame itu misalnya belajar online ya. Apa yang menjadi, kata-kata yang sering muncul ketika kita sebut dengan belajar online. Nah, itu kita kelompokin ya. Contohnya bisa lihat dari Twitter ya, itu bisa contohnya, kita analisa. Pendekatannya adalah untuk, dokumen clustering adalah pendekatannya untuk mengenali kata-kata yang sering muncul dalam tiap dokumen, dari suatu pengukuran similaritas yang didasarkan pada frekuensi term yang berbeda. Gunakan pengukuran, ini untuk membentuk klaster-klaster. Pencapaian adalah information retrieval ya, dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan suatu dokumen baru atau mencari term ke dokumen yang diklaster ya. Disebut dokumen clustering. Berikutnya adalah association atau asosiasi. Jadi di sini asosiasi adalah pola penambangan. Ya, awalnya diusulkan dalam konteks aturan asosiasi, di mana langkah tambahan dimasukkan berdasarkan ukuran yang dikenal sebagai kepercayaan aturan. Misalnya pertimbangan dua set item A dan B. Ya, jadi di sini keyakinan aturan adalah A, B didefinisikan sebagai fraksi transaksi yang mengandung A juga mengandung B. Dengan kata lain, kepercayaan diperoleh dengan membagi dukungan pola A, U, B. Ya, jadi A gabungan B dengan dukungan pola A. Jadi A digabungkan dari dukungannya si pola A. Kombinasi dukungan dan kepercayaan diri digunakan untuk mendefinisikan hubungan aturan ya. Jadi nanti ada kombinasinya A, B, B, A. Nah, itu disebut adalah untuk kombinasi dukungan tadi disebut adalah kepercayaan diri ya untuk digunakan untuk mendefinisikan hubungan aturan. Nah, di sini ada 3 contoh ya, sampel asosiasi yang bervariasi kompleksitasnya. Yang pertama adalah solusi sederhana. Di sini adalah dengan menggunakan aturan asosiasi penambangan di tingkat
dukungan tertentu dan kepercayaan. Kemudian untuk pelanggan tertentu, aturan yang relevan adalah aturan yang mengatur semua item di sisi kiri sebelumnya dibeli oleh pelanggan. Item yang muncul sering di sisi kanan, peraturan yang relevan dilaporkan. Jadi maksudnya adalah item yang misalnya tadi kan A, B, transaksi A sama transaksi B, berarti yang sebelah kiri adalah sebelumnya dibeli pelanggan, yang B yang sebelah kanan adalah yang sering ya dibeli oleh si pelanggan. Solusi sebelum yang kedua adalah solusi sebelumnya, tidak menggunakan kesamaan di berbagai pelanggan untuk membuat rekomendasi. Solusi kedua adalah menentukan baris yang paling mirip dengan target pelanggan dan kemudian merekomendasikan barang paling umum yang terjadi dan serupa. Jadi di sini adalah yang paling umum nih ya berhubungan dengan tadi barang A sama B yang mana ya yang bakal terjadi dan sama. Terakhir adalah solusi terakhir adalah dengan menggunakan pengelompokan atau untuk membuat segmen pelanggan yang serupa. Dalam setiap segmen yang serupa, penambangan pola asosiasi dapat digunakan membuat rekomendasi. Jadi dari pola yang tadi bisa kita merekomendasikan. Contohnya tadi misal ada berhubungan dengan uh, beli beli produk deh, produk A sama B ya. Kalau misalnya dia beli beli produk A, maka beli produk B. Nah, itu disebut adalah berhubungan dengan asosiasi. Nah, di sini ada aplikasi potensial dari data mining. Pertama adalah bisa penjualan, bisa perbankan ya. Tadi penjualan bisa berhubungan dengan transaksi ya, pola. Kemudian perbankan tadi bisa untuk kecurangan kartu kredit misalnya, untuk manajemen kredit, jadi bisa apa, kita tahu nih dia bakalan bayar kreditnya tepat waktu atau enggak, asuransi ya, sama di asuransi juga nih bakalan loyal apa enggak nih terhadap asuransi yang udah kita tawarkan, berhubungan dengan telekomunikasi, ya penggunaan sekarang misalnya kenapa orang lebih memilih, WiFi, dengan produk A, B, C, ya. Kemudian pemasaran, nah bisa jadi pemasaran tuh, target pemasaran tadi misalnya, kalau punya telepon di rumah misalnya menggunakan Telkom nanti bisa nih pasarin misalnya penggunaan IndiHome, ya. Nanti ditawarkan seperti apa. Kemudian terakhir adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, ini adalah bisa menjadi potensial dari data mining. Kita masuk ke penambangan data. Jadi penambangan data menemukan keteraturan dari sejarah ya, tapi sejarah tidak sama dengan masa depan. Asosiasi tidak menentukan tren atau hubungan sebab akibat. Beberapa data yang abnormal dapat disebabkan oleh manusia. Kita masuk ke kecerdasan bisnis. Ya, jadi pandangannya tentang kecerdasan bisnis adalah bidang yang luas dan dipandang berbeda oleh orang yang berbeda. Di sini ada agreement atau perjanjian umum tentang komponen utama. Yang pertama adalah gudang data yang terpusat dan gudang data berupa serangkaian alat serangkaian alat pengguna akhir ya untuk membuat laporan dan pertanyaan dari data dan informasi untuk penganalisis data, informasi, dan laporan analisa bisnis. Itu disebut dengan kecerdasan bisnis ya. Untuk menemukan hubungan yang tidak jelas antara sejumlah besar data, data mining untuk sejumlah besar data, yaitu data mining, untuk text mining, untuk web adalah web mining. Jadi manajemen kecerdasan bisa adalah untuk menetapkan tujuan sebagai matriks dan standar dan memantau dan mengukur kinerja dengan menggunakan metodologi kecerdasan bisnis. Nah, drivers atau, informasi ya yang bisa disampaikan dari kecerdasan bisnis adalah organisasi dipaksa untuk menangkap, memahami, dan memanfaatkan data mereka untuk mendukung pengambilan keputusan, untuk meningkatkan operasi bisnis. Tadi ya, contohnya adalah, penggunaan dari data loyalitas pelanggan. Ya, kenapa kita bisa loyalitas pada satu provider. Berarti kalau misalnya dari segi provider ini berarti kita harus mempertahankan nih, ya jangan sampai nanti, si pelanggan itu pindah lagi ke provider yang lain.
Kemudian waktu siklus bisnis sekarang sangat terkompresi, karena itu pengambilan keputusan yang lebih cepat, lebih banyak informasi dan lebih baik merupakan keharusan kompetitif. Tadi ya, jadi sekarang adalah harus, lebih cepat ya, jadi berhubungan dengan informasi ya, karena sekarang sifatnya adalah datanya lebih up to date ya, karena sekarang semua informasi bisa kita ambil dari mana aja. Manajer memerlukan informasi yang tepat pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat ya. Jadi sebagai, manajer intinya dia harus, mendapatkan informasi itu harus yang tepat ya, waktu yang tepat dan tempat yang tepat pula ya. Itu disebut adalah pengiriman dari segi kecerdasan bisnis. Nah, ini nilai bisnis dari kecerdasan bisnis ya. Di sini ada business value ya, business intelligence analytics application. Dari segi analisa application-nya, dari business question-nya, ada dari business value-nya, misalnya dari segi customer segmentasi tadi, segmentasi pelanggan. Business question-nya adalah what market segment do my customer fall into and what are their karakteristik ya. Jadi kita tahu nih, ya berhubungan dengan segmen dari pelanggan ya, bakalan dia, membeli produk kita atau tidak ya, kemudian karakternya seperti apa. Nah, dari segi business value-nya adalah personalized customer relationship for higher customer satisfaction and retention. Jadi kita sebagai, pelaku bisnis nih yang jadi nilai bisnisnya apa, ya kita punya relationship, hubungan yang baik nih dengan customer biar customer itu puas ya. Misalnya kalau ada komplain, cepet nih menanggapinya. Nah, itu adalah berhubungan dengan contohnya dari segi business value-nya. Nah, itu disebut nilai bisnis dari kecerdasan bisnis. Nah, fungsinya apa sih dari data mining? Yang pertama adalah dari asosiasi munculnya adalah korelasi hingga kausalitas, kemudian menemukan aturan seperti A, B. Kemudian kalau klasifikasi dan prediction adalah klasifikasi data berdasarkan nilai-nilai dalam atribut klasifikasi. Jadi dapat memprediksi beberapa nilai atribut yang tidak diketahui atau hilang berdasarkan informasi yang lain. Berikutnya adalah analisis cluster. Mengelompokkan data untuk membentuk kelas baru ya. Misalnya rumah ya, klaster untuk menemukan pola distribusi ya. Ya misalnya kita mau mengelompokkan, rumah ya, tipe rumah nih. Kenapa misalnya tipe rumahnya, ada yang tipe A, tipe B, tipe C. Itu termasuk bisa menganalisis klaster atau mengelompokkan. Kemudian analisis data outlier, maksudnya analisa data outlier dan pengecualian. Kemudian analisis deret waktu, tren dan penyimpangan, analisis tren dan deviasi, regresi, pola sekuensial, urutan serupa, misal analisis stok. Nah, ini ya berhubungan dengan mandat undang-undang berhubungan dengan Sarbanes-Oxley tahun 2002. Di sini adalah mendorong suatu perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen kinerja keuangan yang baru yang mampu memenuhi syarat. Persyaratan berupa apa? Melakukan analisis sempurna dan kompilasi ribuan transaksi dan entry jurnal. Seimbangkan lebih banyak akses ke data dengan kebutuhan untuk mengontrol akses ke informasi orang dalam sensitif ya. Kirim laporan SSC dalam waktu yang tepat. Nah, itu adalah berhubungan dengan, Sarbanes-Oxley ya mandatnya. Nah, dalam sasaran menyeluruh untuk mencapai kepatuhan yang berhubungan dengan pelaporan keuangan, di sini adalah meliputi apa aja nih, dapatkan lebih banyak. Nah, di dalam sasaran menyeluruh untuk mencapai kepatuhan pelaporan keuangan, sasaran ini meliputi adalah dapatkan lebih banyak perhatian pada data dan key performance indikator ya, dan membuat kontrol keamanan yang ketat, menyediakan laporan langsung yang memungkinkan orang untuk menelusuri hingga ke tingkat rendah detail transaksinya. Kayak sekarang ya, kalau kita belanja online tuh semuanya, eee, dikasih tahu nih barangnya ada di mana, ya dikirim apa belum, udah sampai apa belum, ya. Nah itu adalah contoh ya berhubungan dengan,
detail ya, detail transaksi diperlukan untuk apa? Termasuk adalah kepercayaan dari konsumennya. Kenapa kita bisa belanja di, e-commerce A, B, C, D. Kemudian menjelajahi basis data keuangan untuk mencari anomali secara proaktif menggunakan, pemicu varian. Maksudnya adalah basis data keuangan itu adalah bisa juga kita mencari apa sih yang nggak sesuai. Nah, itu adalah berhubungan dengan tadi undang-undang, eee, Sarbanes-Oxley ya. Kemudian kumpulkan semua data keuangan ke dalam basis data yang kohesif, melengkapi aplikasi akuntansi dan penganggaran untuk pelaporan yang fleksibel. Kemudian melengkapi aplikasi akuntansi dan penganggaran untuk pelaporan yang fleksibel, investigasi bentuk bebas, dan analisis data otomatis. Kecerdasan bisnis dapat secara proaktif memperingatkan individu tertentu kapan saja, yaitu berdasarkan analisa dari kecerdasan bisnis. Nah, proses dari knowledge discovery in database. Jadi database itu kita bisa temukan pengetahuannya ya. Gimana sih maksudnya? Ini adalah KDD prosesnya ya. Ada data ya, kita seleksi, kemudian kita pre-processing ya. Kita siapkan nih datanya ya, kemudian ditransformasi, habis dari transformasi tadi muncullah si data mining ya. Dari data in mining itu di interpretation evaluation-nya ya. Tadi misalnya kita punya data berhubungan dengan data pelanggan ya, membeli, produk di kita. Misalnya adalah berhubungan dengan data pelanggan, provider. Nah, itu menjadi target kita nih ya. Kita siapin datanya, kan ada banyak tuh misalnya ada, berhubungan dengan tadi misalnya dia kalau, isi pulsa berapa, isi kuota berapa ya, kemudian sebulan berapa ngisinya ya. Nah, itu adalah berhubungan dengan kita bisa mengolah data berhubungan dengan data mining ya. Nah, dari yang tadi ya kita bisa nih jadi pengetahuan nih, kenapa pelanggan itu tetap setia sama kita ya, kenapa dia misalnya beli paketnya yang paling mahal. Nah, itu adalah berhubungan dengan KDD ya. Ini adalah kemudian dari semua ini jadi apa? Jadi namanya adalah target data. Ya berarti apa? Kita kasih promosi kan kalau suka, di SMS tuh ini ada paket segini, harga segini. Nah, itu adalah contoh berhubungan dengan knowledge-nya dari apa? Dari data, ya, data pelanggan. Nah, langkah-langkah dari proses KDD adalah mempelajari domain aplikasi, pengetahuan dan tujuan aplikasi yang relevan sebelumnya membuat set data target atau pemilihan data. Kemudian pembersihan dan pemrosesan data memungkinkan membutuhkan 60% usaha. Ya, tadi data yang tadi kita bersihin, kemudian kita proses. Direduksi ya, pengurangan dan proyeksi data. Kemudian temukan fitur yang berguna, ya, pengurangan dimensi atau variabel representasi dari invarian. Tadi ya, dari data yang tadi apa nih yang fiturnya berguna? Pasti ya berhubungan dengan kalau nama kan perlu juga sih, cuma tidak terlalu berhubungan. Biasanya berhubungan dengan apa tadi, pembelian kuota, ya berapa dia sebulan, berapa harga yang dibeli, berapa yang dikeluarin. Nah, itu adalah termasuk berhubungan dengan ini ya, yang berguna, fitur yang berguna. Kemudian memilih fungsi penambangan data ya nah dari data itu kita mau ngapain nih, mau di summarization ya, mau di classification, mau dibuat regression, mau dibikin association atau dibikin clustering ya. Dari data yang tadi kita pilih nih ya metodenya. Kita menggunakan teknik data mining yang mau yang mana nih? Setelah itu adalah memilih algoritma penambangan datanya. Berarti kita mencari polanya, dari yang tadi kita bisa hasilkan pola. Nah, interpretasi adalah berhubungan dengan analisis hasilnya, ya, divisualisasi, ditransformasi, menghasilkan pola. Nah, itu adalah disebut interpretasi. Nah, berikutnya adalah penggunaan pengetahuan yang ditemukan. Dari yang data tadi, kita bisa menemukan nih, berarti berhubungan data ini kita bisa menganalisa misalnya berhubungan dengan pelanggan yang loyal, ya. Kenapa dia tiap bulan tetap beli pulsa atau beli
ngisi kuota ya di provider tersebut. Teradata Advance dari Analytical Methodology. Nah, di sini adalah berhubungan dengan, analisa dari metodologinya ya. Tadi ya kita bisa menggunakan berhubungan dengan pertama adalah menggunakan datanya. Datanya kita siapkan, kita analisa, kita bikin modeling dan dievaluasi ya. Kemudian develop ya, dibangun datanya, kemudian kita monitoring. Nah, berikutnya muncul adalah business understanding ya. Setelah itu adalah muncul data understanding ya. Jadi data yang tadi kita bisa mengerti nih maksudnya seperti apa yang kita gunakan. Nah, kalau kita sebut dengan advance ya analyzing dari metodologi adalah berhubungan dengan enterprise data warehouse, ada advanced analytical tools ya, ada advanced analytical teknik, kemudian ada business analytic dari application-nya. Ini berhubungan dengan advance berhubungan dengan analisis metodenya ya dari data warehouse kita menggunakan tools-nya, kemudian kita menggunakan teknik, yang terakhir adalah menggunakan aplikasi. Kemudian struktur dan komponen dari bisnis intelijen ya. Dari apa nih? Dari operational sistem data ya, berhubungan dengan data warehouse tadi ya. Kemudian menggunakan middleware ya. Dari data kemudian diakses nih dari data misalnya data pasar ya, kita analisa nih berhubungan dengan data pasar ya, berhubungan dengan manajemen, marketing ya, berhubungan dengan keuangan ya, kita analisa. Kemudian muncullah bisnis analitik berhubungan dengan DSS ya, decision support system ya. Kita bikin visualization-nya, kita bikin presentasinya menggunakan OLAP reporting atau menggunakan dashboard ya, atau menggunakan query tools ya, atau menggunakan prediktif dari analisisnya, atau dia bisa apa, kita bisa menggunakan data mining. Struktur komponen dan kecerdasan bisnis adalah pertama data warehouse atau disebut adalah gudang data. Aliran data dari sistem operasional adalah di sini contohnya CRM, ERP ya, ke dalam data warehouse yang merupakan basis data khusus atau tempat penyimpanan data yang telah disiapkan untuk mendukung aplikasi pengambilan keputusan, mulai dari untuk pelaporan dan query sederhana hingga pengoptimalan yang kompleks. Ya, dari data ini kita bisa bikin laporan. Atau bisa menggunakan analisis bisnis atau OLAP ya. Terus alat perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat laporan dan permintaan berdasarkan permintaan dan untuk melakukan analisis data. Nah, data mining adalah kelas informasi basis data berupa analisis yang mencari pola tersembunyi dalam kelompok data yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkah laku masa depan. Digunakan untuk menggantikan atau meningkatkan kecerdasan manusia dengan memindai ya melalui gudang besar data untuk menemukan korelasi baru yang bermakna, bisa berupa pola dan tren ya, dengan menggunakan pola teknologi, pengenalan, dan statistik yang canggih, yaitu disebut dengan data mining-nya. Kemudian dari segi manajemen kinerja bisnis atau BPM, berdasarkan metodologi balance score, ya suatu kerangka kerja untuk mendefinisikan, mengimplementasi, dan mengelola strategi bisnis perusahaan dengan mengaitkan tujuan dengan tindakan faktual, ya berdasarkan fakta. Kemudian dashboard nih, ya bisa mempresentasikan visual dari data penting untuk dilihat oleh eksekutif. Ya kalau sekarang gitu ya, kalau 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 pimpinan kan biasanya dia maunya hasil laporannya aja. Nah, kita bisa bikin namanya dashboard ya. Ini memungkinkan eksekutif untuk melihat hotspot dalam hitungan detik dan menjelajahi situasi. Nah, kecerdasan bisnis ya sekarang dan yang akan datang. Jadi di sini adalah laporan analisis industri terbaru menunjukkan hal itu di masa mendatang ya. Tahun jutaan orang akan menggunakan alat visual ya, karena tadi ya mau lihatnya bentuknya adalah visual. Kecerdasan bisnis dan analitik setiap hari. Kecerdasan bisnis memanfaatkan yang sudah dikembangkan dan diinstal ya, berhubungan dengan komponen teknologi informasi membantu perusahaan memanfaatkan investasi IT mereka saat ini dan menggunakan yang berharga ya, data disimpan dalam sistem warisan dan transaksi
Karena beberapa masalah dari kecerdasan bisa adalah menambang informasi dari berbagai macam database dan global sistem informasi, ya, menangani relasional dan tipe data yang kompleks, efisiens dan skalabilitas dari algoritma dari data mining. Nah, itu ya penjelasan dari pertemuan pertama. Ini ada buku referensinya, ya, bisa dicari bukunya, ada Jiawe, ya, Camber, Konsep dan Teknik. Kemudian ada Ephraim Turban atau Turban, Decision Support and Business Intelligence System. Yang terakhir adalah Hand and Camber mengenai konsep dan teknik soft computing. Terima kasih.